Praktikum Biostatistik Tutorial Uji Square dan Uji Fisher. Kami terdiri dari saya Rahma Novalia, saya Yesi Fitriani, saya Cynthia Muhammad-Sari, saya Eti Sunani, saya Indari, saya Merda ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semuanya, kapan kita harus menggunakan uji chi-square? Ketentuan yang harus dipenuhi yang pertama, sampel atau kelompok bersifat independen. Yang kedua, jenis data yang dihubungkan adalah kategorik dengan kategorik. Di mana kategorik maksudnya, misal tingkat pendidikan. Ada kelompok SD, SMP, SMA, D3 atau S1. Yang ketiga, sampel berjumlah lebih dari 40. Lalu bagaimana bila jumlah sampel kurang dari sama dengan 40? Kita dapat menggunakan uji alternatif Fisher. Sehingga ketentuannya, pertama, sampel atau kelompok bersifat independen. Dua, jenis data yang dihubungkan adalah kategorik dengan kategorik. Tiga, sampel berjumlah kurang dari sama dengan 40. Mari langsung ke contoh kasus. Peneliti ingin meneliti hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan terdiri dari bekerja dan tidak bekerja. Variabel perilaku menyusui terdiri dari tidak menyusui dan menyusui. Jumlah sampel adalah 50. Kita cek sampelnya independen, yaitu pekerjaan dengan perilaku menyusui. Kemudian kita lihat variabel pekerjaan, di mana variabel ini termasuk kategori. Nah, variabel pekerjaan terdiri dari kategori bekerja dan tidak bekerja. Berikut juga dengan perilaku menyusui, terdiri dari kategori tidak menyusui dan menyusui. Dan sampelnya lebih dari 40, yaitu 50 sampel. Sehingga penelitian ini menggunakan uji chi-square. Pertama, kita harus melakukan pengkodean pada variabel. Pada jenis pekerjaan ini, untuk bekerja kita beri kode 1, sedangkan untuk tidak bekerja kita beri kode 0. Lalu untuk variabel menyusui, kita beri kode 0 untuk ASI eksklusif dan kode 1 untuk yang tidak ASI eksklusif. Kita copy, lalu kita paste di SPSS seperti ini. Kemudian kita klik variable view, kemudian namanya kita ganti jadi jenis pekerjaan. Kemudian variabel yang kedua kita ganti menyusui. Kemudian kita klik value, kita ketik sesuai dengan pengkodean kita tadi. 1. Kita tulis labelnya adalah bekerja, klik add. Kemudian 0, labelnya tidak bekerja, klik add. Lalu klik OK. Begitu juga dengan variabel menyusui. 1, labelnya yaitu tidak ASI eksklusif. Kemudian kita klik add, lalu kode 0 untuk ASI eksklusif. Kita klik add, lalu OK. Nah, sudah berganti. Kemudian untuk menganalisanya kita klik analyze. Kemudian kita klik deskriptif statistik. Kemudian klik cross tabs. Nah, muncul untuk variabel independen, yaitu jenis pekerjaan, kita masukkan di row. Lalu untuk menyusui variabel dependent kita masukkan di columns. Klik statistik. Kemudian kita pilih chi-square. Kemudian kita klik RIX. Selanjutnya klik continue. Kemudian kita klik cells. Kemudian kita pilih row. Kemudian kita pilih expected. Lalu kita klik continue. Klik OK. Nah,
langsung muncul analisanya. Lalu kita bisa lihat tabel frekuensi, di mana untuk yang tidak bekerja terdapat 18 sampel yang menyusui secara eksklusif, sedangkan tidak menyusui ASI eksklusif sebanyak 7 sampel. Kemudian untuk ibu yang bekerja terdapat 8 sampel yang menyusui secara ASI eksklusif dan 17 sampel yang tidak ASI eksklusif. Selanjutnya ke tabel uji chi-square, di mana pada tabel uji chi-square ini ada Pearson chi-square, ada continuity correction, ada likelihood ratio, ada Fisher's exact test, dan linear association. Nah, bagaimana cara kita menentukan mau pakai yang mana? Bila pada tabel 2x2 dijumpai nilai expected atau harapan kurang dari 5, maka yang digunakan adalah Fisher exact test. Sedangkan bila tabel 2x2 dengan tidak ada nilai expected kurang dari 5, maka kita dapat menggunakan uji continuity correction. Sedangkan bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2 atau 3x3 dan sebagainya, maka kita dapat menggunakan uji Pearson chi-square. Sedangkan untuk uji likelihood ratio dan linear association biasanya digunakan untuk keperluan lebih yang spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi. Oke, kita lihat pada tabel kita ya. Tabel kita ini 2x2, yaitu ASI eksklusif, tidak ASI eksklusif, dengan tidak bekerja dan bekerja, jadi 2x2. Kemudian kita lihat nilai expected-nya. Untuk tidak bekerja dan ASI eksklusif, nilai expected-nya yaitu 13. Untuk tidak bekerja dan tidak ASI eksklusif, nilai expected-nya 12. Bekerja dengan ASI eksklusif, nilai expected 13. Dan bekerja dengan tidak ASI eksklusif, nilai expected-nya 12. Jadi tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Artinya tabel 2x2, kemudian tidak ada nilai expected kurang dari 5. Artinya kita melihat nilai p-value di uji continuity correction. Jadi dapat kita lihat bahwa p-value-nya yaitu 0,011. Kemudian kita lihat di tabel estimasi resikonya, yaitu odds rasionya 5,464. Dari hasil uji analisa tadi, kita dapat membuat tabel seperti ini. Kemudian kita ingat, penelitian kita tadi mengenai hubungan antara status pekerjaan dengan ibu menyusui. Jadi kita dapat membuat hipotesanya, yaitu H0 tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui, dan HA ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Karena p-value-nya 0,011 atau p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Kemudian bagaimana dengan uji Fisher? Kita ingat bahwa uji Fisher kita gunakan saat nilai expected pada uji chi-square sebelumnya pada tabel 2x2 nilai expectednya kurang dari 5 atau jumlah sampel kurang dari sama dengan 40, maka kita dapat menggunakan uji Fisher. Caranya sama dengan melakukan uji chi-square. Pertama kita beri dulu pengkodean pada variabel, kemudian kita copy, kemudian kita ke SPSS, kemudian kita paste variable view, kemudian kita ganti namanya dan juga kita ganti value-nya sesuai dengan pengkodean variabel yang kita lakukan. Kemudian untuk
analisa, kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tabs. Nah, seperti sebelumnya, untuk independen kita taruh di rows dan dependent di columns. Kemudian di statistik kita klik chi-square dan juga RIX. Klik continue. Kemudian di cells juga row dan expected. Kemudian kita klik OK. Oke, muncul hasil analisanya. Kita lihat nilai p-value-nya 0,041. Kemudian kita bisa buat tabel seperti tadi. Pada penelitian ini, sama hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui, dan HA ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Karena p-value 0,041 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Sehingga hasil uji analisanya ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Demikianlah pembahasan kami mengenai uji chi-square dan uji Fisher. Semoga bermanfaat.